sekarang giliran nyuci, ya kan? Kali-kali harus nyuci sendiri, walaupun di zaman sekarang itu sudah ada wasreng, sudah ada mesin cuci, sudah ada asisten rumah tangga. Tapi nggak apa-apa, sekali-kali kebetulan asisten rumah tangga saya lagi sakit, hamil. Yaninya lagi sakit, hamil, katanya harus di rumah dulu. Jadi hari ini saya kerjain dulu. Ya, karena hidup ini kalau orang yang sudah terbiasa pedih, terbiasa hidupnya berat, itu seberat apapun hal yang dihadapi ya biasa saja. Karena hidupnya sudah terbiasa dengan itu. Karena orang yang terbiasa hidup dengan beban yang berat, kerja keras, ya hidupnya rileks. Rileksnya apa? Rileksnya tidak ada ketakutan dalam dirinya, kan? Itu. Oh, saya masih tradisi. Kamu pernah kuliah kan? Sendiri. Nah, saya ini biasa melakukan itu. Air jatuhnya. Air itu dari atas jatuh ke bawah, itu sudah takdirnya. Yang dari atas itu jatuh ke bawah, itu sudah takdirnya, nggak bisa itu dilawan. Tapi bagaimana kita ini bukan jatuh, harusnya turun. Karena kalau jatuh sakit, tapi harusnya turun. Kalau turun kita bisa mengatur langkah kita agar kita bisa turun dengan indah. Gitu, bukan dengan jatuh. Kosnya olahraga nih. Nah, saya ini lahir dari keluarga sederhana. Bahkan bisa dikatakan keluarga yang sangat berat dalam hidupnya. Anak 9, saya anak ke-9. Karena anak ke-9, saya sejak kelas 1 SD itu sudah mengembala kambing. Kambingnya diperoleh dari penjualan cincin. Cincinnya diperoleh pada usia 5 tahun saya disunat. Ini daleman. Oh, daleman. Aneh kan? Nggak yang mahal-mahal. Karena yang sehat yang ringan. Nah, dari pengembala kambing itu, saya itu mengerjakan sesuatu yang pertama, saya mendapat pengalaman hidup, yaitu mengendalikan kambing saya. Jadi kalau saya dikatakan punya investasi, sejak kelas 1 SD, usia 6 tahun, saya sudah punya investasi dalam bentuk memelihara kambing. Itu kelas 1 SD. Nah, kemudian yang kedua, kelas 1 SD, saya sudah belajar kepemimpinan, menjadi budak Anon. Kelas 1 SD, saya sudah belajar berpuasa.
dan tamat 1 bulan loh kalau Ramadan. Dan peristiwanya sedih karena kalau kita sahur itu sahurnya seadanya. Sahur hanya bisa jadi hanya makan sambal, tidak makan apa-apa. Dengan jumlah anak yang sangat banyak. Dan ibu saya mengarsiteki rumah dengan baik, mengatur keuangan dapur untuk pendidikan anak-anaknya. Sehingga anak-anak bapak dan ibu saya sekolah. Zaman itu tahun 74, 75, 76, jarang orang sekolah. Bapak saya mampu menyekolahkan anak-anaknya dengan jumlah yang banyak, dengan membagi konsumsi. Buka puasanya sama apa sih? Buka puasanya kami hanya kadang ada kelapa yang sudah agak tua, kemudian ambil airnya, dan saya biasa kerok-kerok pakai botol limun, kemudian dibuat dalam baskom pakai es, dan kemudian makan bersama-sama. Dan setelah itu kita makan. Ya makanannya itu jujur ya, makanannya diperoleh dari kerja keras kami untuk bisa makan ketika buka. Ada yang kadang kita makan sama belalang, kalau malam-malam ngobor atau berburu belalang. Kadang bisa makan sama belut, hasil dari ngurap atau mancing belut di sawah. Atau makan udang, hasil dari pengambilan di sungai. Tetapi ada tradisi yang kuat dalam kehidupan Bapak dan kami, yaitu tradisi memberi. Kalau kami bisa motong ayam, hasil dari kami melihara ayam, saya ingat betul amanah bapak saya. Pasti amanahnya adalah antarkan rantang sayur ayam ini pada salah satu anak yatim. Waktu itu bilangnya si Kang Herman, mungkin dia tinggal di Jakarta. Dan dia rajin sekali ngaji dan azan. Dan pasti diantar ke situ. Dan walaupun kami hidup susah, rumah kami selalu disinggahi banyak orang. Ada satu peristiwa di mana jam 12 malam ada tukang sol sepatu yang tidak laku. Tidak dapat uang dari pagi sampai sore, sampai malam, dan dia tidak punya ongkos pulang. Dan bapak menerimanya untuk nginep di rumah. Kemudian diberi makan besok paginya dan diongkosin pulang ke pasar. Kalau sore hari kami berkumpul di halaman rumah, makan sasagon, yaitu dedak dikasih gula sama ibu saya. Kemudian dedak itu kami makan, disebutnya sasagon. Dan setiap sore itu selalu datang pemikul kayu, tukang suluh, namanya Mang Anta. Dia tidak laku jualan kayu bakarnya, bayangin tahun 75. Dia jualan kayu bakar ke kampung pada saat orang kampung mencari kayu bakar dalam setiap hari, sehingga tidak ada yang beli. Kayu bakarnya berasal dari akar pohon karet di perkebunan, dan kami selalu membelinya. Dan Mang Anta ingat betul kalau duduk selalu menghitung
kayunya itu kalau dijual, kayu bakarnya harus cukup membeli 4 liter beras. Dan kami selalu memberinya sesuai dengan kebutuhannya, 4 liter beras itu. Dan kakak saya yang paling besar waktu itu sudah kerja, dan pulang itu selalu membawa ikan asin, pedah. Dan pedah yang harus kami makan itu kami berikan ke Mak Hanta. Jadi tradisi memberi, tradisi berbagi bukan baru dari kehidupan kami. Itu adalah ajaran dari bapak saya. Di balik kekurangan yang kami miliki, kami selalu merasa lebih hidup ini, sehingga selalu diberikan pada orang lain. Saya pakai baju baru, itu hanya setahun sekali kalau lebaran. Tapi saya anak bungsu masih mending, Umi selalu membelikannya ketika lebaran. Tapi kakak-kakak saya yang lain kadang-kadang suka membeli hanya memakai baju yang tahun yang lalu karena kadang-kadang nggak beli. Tapi ada satu hal yang ada dalam tradisi keluarga kami, yaitu ketika menjelang lebaran, disebutnya Lili Kurang, kami selalu potong kambing atau potong domba untuk dibuat sayur daging dan diberikan pada tetangga. Jadi membagi daging untuk tetangga sudah dalam bentuk sayur, nasi, mie, kemudian panganan yang lainnya, itu jauh lebih utama daripada baju lebaran untuk anak-anak. Itulah pelajaran-pelajaran penting, bahwa mementingkan orang lain itu jauh lebih utama daripada mementingkan diri sendiri. Sikap yang sederhana itu terbawa dalam kehidupan saya. Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Usia SD, saya terus bekerja menjadi itu pengembala dan selalu mengambil kayu bakar buat ibu saya. SMP sudah begitu, tapi sifat entrepreneurship saya mencari uang sudah dari dulu. Waktu SMP saya jualan es, waktu SMP saya jualan layang-layang dan memperoleh hasil yang relatif besar, sehingga bisa memodali keponakan saya punya toko. Waktu SMA saya ngojek, waktu SMA saya masih nyarut kayu bakar. Waktu SMA saya meredam seluruh keinginan saya untuk punya pacar. Wah, atau saya juga pengen punya pacar tapi tidak ada yang mau. Kan siapa sih yang mau? Orang yang badannya hitam, setiap hari badannya penuh dengan getah. Dan saya terus punya tradisi berpuasa Senin Kemis dari SD sampai sekarang. SMA adalah waktunya saya banyak tirakat. Saya puasa Senin Kemis, saya puasa 7 hari, saya puasa 40 hari. Bahkan saya mungkin sudah melanggar syariat. Saya puasa mati geni 3 hari 3 malam. Saya tidak makan gula dan garam selama 40 hari. Saya terus menjalani hidup dengan keprihatinan. Semua rangkaian itu saya jalani, dan saya selalu meyakini bahwa apa yang saya lalui suatu saat akan sampai pada puncak. Inilah perjalanan hidup yang berat yang saya lewati. Kemudian saya lulus SMA, masuk akabri. Saya tidak cukup tinggi badan, berat badan bukan tinggi badan, sehingga saya tidak lulus. Saya masuk secaba, saya tidak lulus lagi karena berat badan saya tidak cukup, badan saya kurus. Kemudian akhirnya saya ikut ke perguruan tinggi UMPTN, saya lulus, tapi saya tidak mengambilnya karena saya kasihan sama ibu dan bapak saya harus membiayai saya. Dari mana saya harus tinggal di Bandung? Dari mana uang kontrak? Saya tidak kebayang. Sehingga saya memutuskan saya tidak kuliah.
atas kebaikan kakak saya sama kakak ipar saya. Teteh kan ada, saya tinggal di bawah ke Purwakarta. Kepedihan saya hadapi lagi, karena saya harus tinggal di rumah kontrakan yang sudah mau roboh. Kalau saya tidur, setiap malam debunya itu jatuh dari langit-langit. Dan saya tidur di lantai tanpa alat apapun, bahkan tanpa bantal. Setiap jam 12 malam saya terbang, dan saya selalu keluar rumah, memandang langit. Kakak saya waktu itu gajinya hanya 10.000 sebulan, sisa potongan bank, karena dia menjadi penjaga genset di Pleret, di perusahaan air minum. Saya ingat betul uang 10.000 itu dibelikan nangka mentah dan teh tua, dibuatlah gudeg, dan itu 2 minggu kami mengkonsumsinya makanan yang sama. Kemudian sebagai panganan tambahannya bikin gorengan yang terbuat dari terigu. Badan saya kurus banget waktu itu. Di depan itu ada namanya tukang kupat tahu. Kami tidak mampu membeli kupat tahu itu karena kami hanya mampu membeli bumbunya untuk tambahan makan nasi. Dan di situ saya terus mengaji, ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan, ikut pengajian di Binawan. Saya mulai kenal banyak orang. Dan kemudian pada tahun keduanya saya kuliah di STH. Kuliah di STH saya selalu berjalan kaki karena punya ongkos. Pulangnya saya selalu cari akal untuk ditemani Pak Komaruzaman, pegawai pengadilan agama, agar pulangnya dibelikan bakso dan saya bisa makan bakso. Setelah itu oleh keluarganya Pak Yusuf, saya ingat betul teman saya namanya Gali, saya dikasih modal untuk berjualan di koperasi mahasiswa atau Kopma. Maka saya berjualan di situ. Saya berjualan bala-bala, saya berjualan apapun, dan saya mulai punya uang. Dan saya mulai aktif berorganisasi HMI, mendirikan HMI cabang Purwakarta, menjadi ketua atas budi baiknya Uda Herman. Saya mulai bisa mengenal organisasi, mengenal banyak orang, tahu menteri, ikut pelatihan, bisa bikin proposal, bisa bikin surat, bisa fotokopi surat, bisa lipat surat, bisa hektar surat, dan mengantarkan surat sampai bikin kegiatan. Saya kuliah tidak ikut wisuda. Penelitian saya lakukan, saya kerja di PT Indobarat. Saya pekerja kontrak sambil nulis skripsi. Kemudian saya menjadi penjual beras, mengirim beras ke pabrik-pabrik ketika kena krisis. Dan itu atas budi baiknya almarhum Ibu Yaya yang berikan ruang bagi saya untuk berjualan di Indobarat. Kirim beras ke koperasi. Di situ saya bisa gadai motor, saya bisa kontrak rumah. Di situ kemudian saya bisa menjadi anggota DPRD atas budi baiknya Pak Ketua DPD Golkar Pak Bisri. Dan saya menjadi wakil bupati. Semua rangkaian perjalanan itu saya lakukan dengan kerja keras dan kepedihan. Dan saya bukan tipe orang yang suka rekreasi. Saya bukan tipe orang yang suka ke klub malam. Saya bukan tipe orang yang pernah minum 1 tetes pun minuman keras, saya nggak pernah. Minum kopi pun saya enggak. Hidup saya memang seperti ini. Hidup menjadi orang biasa dalam kehidupan yang biasa. Apa yang didapat bagi saya sudah sesuatu yang luar biasa sebagai orang yang berasal dari keluarga sederhana di desa. Nanti saya akan cerita berikutnya bagaimana kehidupan saya menjadi wakil bupati, anggota DPR RI sampai hari ini. Saya akan ini.
aja. Nyuci itu harus membersihkan, dan yang kotor itu buang, jangan dicampur. Yang kotor itu buang, jangan dicampur sama yang bersih. Karena kalau yang kotor nanti dicampur sama yang bersih, malah merusak semua. Kenapa nyucinya nggak usah susah-susah? Karena kan bajunya juga hanya membuang keringat, bukan dari sungai, bukan dari kawah. Sudah, kita proses cucinya. Kalau ini harus dibersihkan. Oh, kan motornya ini tuh. Tuh, fotonya nih, bawahnya nih. Tuh, oke kan? Ini yang nyuci dulunya, nggak bersih. Harus dibilas biar bersih. Jadi sesuatu itu kalau ingin bersih harus dibilas. Hidup ini kalau ingin sukses harus mau dibilas. Dibilas itu bisa jadi oleh siapapun, termasuk oleh orang yang dekat dengan hidup kita. Dan itu harus diterima, karena bilasan itu untuk mensucikan kita. Jangan pernah membenci, karena yang membilas kita itu sesungguhnya mendidik kita. Teori yang diajarkan oleh saya dulu, kalau cuci pakaian itu dibalik. Sebenarnya apa sih teori dibalik itu? Agar warnanya tidak luntur oleh matahari, tidak kusam, kan? Harus diperas. Hidup itu harus diperas begini. Harus mau diperas, ya. Sakit memang diperas, tapi ya itu cara kita agar kembali bersih dan itu sunatullah kehidupan yang harus kita jalani. Bersih kan? Sekarang berarti sudah bersih. Bersih. Sudah tidak berbusa lagi. Sudah bersih, sudah tidak berbusa lagi. Oke, tinggal dijemur. Kalau pengen kering, dia harus mau digosok. Nah, ya, dan tinggal dimut. Oke, terima kasih semuanya. Selamat berhari Minggu. Mohon maaf kalau saya tadi menceritakan dengan penuh haru, karena itu perjalanan hidup. Setiap orang pasti punya perjalanan hidupnya masing-masing. Apa yang kita raih hari ini harus kita syukuri, bukan kita sesali.